memberikan tugas kepada kita di desa ini, baik desa adat maupun desa dinas, yang nantinya akan diadakan pembentukan tim rabies pada hari ini, yang mana nantinya dari tim tersebut akan bekerja dalam rangka membuat tim satgas gitu, nanti dalam rangka menangani rabies di desa kita, karena permasalahan rabies ini adalah permasalahan kita semua di desa. Apalagi kemarin pas ada akreditasi ring puskesmas 1 Manggis, Padang Bayi sebagai salah satu daripada anggota Pusdu 1 gitu, mengikuti membantu daripada puskesmas 1 dalam akreditasi yang tim penilaiannya dari pusat. Di sana hadir Pak Kadis, kebetulan hadir Pak Kadis. Sempat saya meminta waktu di sana untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di Desa Padang Bayi. Kebetulan kemarin pas saya menghadiri rapat ada laporan dari Bapak Darmane yang digigit anjing di pasar. Dibilang anjing itu anjing yang tidak ada tuannya. Di sana saya angkat permasalahan, minta petunjuk dan solusi, dikasih tiang penjelasan, ini kembali ke masyarakat lagi. Disuruhlah masyarakat yang harus membackup permasalahan tersebut, yang mana mestinya harus dibuatkan pararem dari desa adat masalah pemeliharaan anjing tersebut. Karena tanpa pararem aturan di desa kurang kuat untuk di desa itu, harus di backup dengan pararem. Sudah dari dulu katanya dianjurkan masalah pembuatan pararem tersebut, hanya baru 2 desa yang membuat pararem itu. Padang Bayi kemungkinan belum membuat pararem tersebut. Nah, untuk itu dikirau tokoh-tokoh adat sampai sampun diundang di sampun rauh, silakan nantinya bisa mengkoordinasikan dengan Jero Bernise, yang mana Jero Bernise langsung di sini beliau duduk sebagai pengarah, jabatannya sebagai pengarah. Niki langsung Jero Bernise yang duduk di sini karena sudah ada petunjuk teknisnya. Nah, dari tiang hanya sekian, mungkin untuk selanjutnya nanti untuk pembentukan tim ini yang sesuai petunjuk teknisnya, untuk ketua sekaligus dipegang jabatannya oleh sekretaris desa. Nah, untuk itu yang langsung mantan ini sudah Ibu Sekdes sebagai ketuanya, nanti silakan Swastiastu. Nanti silakan untuk selanjutnya membentuk tim Niki. Dari tiang hanya sekian. Untuk selanjutnya biar nanti dipandu oleh Ibu Sekdes. Jika dalam penyampaian kata-kata tiang tadi ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja, di tiang langsung ngerene sinampura ring ratu ide dan sami. Sinapi tiang untuk para santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih daripada arahan daripada Bu Mangkel. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ketua BPD untuk menyampaikan arahannya. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih sebelumnya. Om Swastiastu. Yang terhormat Bu Ketua Desa Padang Bayi dan masyarakat ini baru baik, ampun ini baru salam kenal ini. Yang terhormat tokoh masyarakat yang bisa hadir pada hari ini yang diwakili oleh 3 Banjar Adat, yang terhormat Ketua Linmas Desa Padang Bayi, yang kami banggakan semua perangkat desa yang bisa hadir pada hari ini. Nah, tadi disampaikan Ibu Mokol tentang rencana pembentukan tim penanggulangan virus rabies. Memang kemarin saya dengar di pasar ada yang tergigit anjing. Mungkin apa itu rabies banyak, kita kan belum tahu kalau itu sebelum kita dapat informasi dari
dokter dari kesehatan. Nah, sudah barang tentu tim ini memang harus ada. Biasanya di desa-desa itu saya dengar tim penanggulangan virus rabies ada, tim penanggulangan demam berdarah harus ada sebenarnya yang masuk di sana juga di bidang penanggulangan bencana. Nah, bila mana nanti kita dibentuknya tim tersebut, sebarang tentu perlu dana. Nah, nanti Ibu berbekal bersama BPD mengkoordinasikan bagaimana caranya nanti anggaran apa saja yang bisa dipakai. Mari kita diskusikan bersama-sama nanti bila mana tim ini sudah terbentuk. Karena apa? Kalau kita punya tim tanpa ada dana, sudah tentu tidak akan bisa bergerak. Bagaimana kita menjadi garda terdepan membantu menanggulangi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat kalau tanpa ada biaya. Yang paling tidak adalah sekedar biaya makmin saja. Karena kita juga secara sosial, samping itu juga anggaran kita dari kabupaten itu sangat terbatas. Mungkin anggaran tersebut bisa dipakai hanya melalui kami dari BPD-nya sekian. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin nanti kita bicarakan bersama-sama dalam hal diskusi tentang pembentukan tim relawan atau. Terima kasih Bapak Ketua BPD atas arahannya. Jadi di sini kita mau membentuk sebuah tim daripada menindaklanjuti dari Bupati Karangasem yang pertama. Sebelum yang lanjut ke pembentukan tim, bahwasannya ada peraturan desa yang harus kami buat. Peraturan desa di sini sejatinya kami sudah dikasih dalam format jadi oleh kabupaten. Formatnya sudah jadi aturannya sudah diatur, jadi ada beberapa undang-undang yang disampaikan bahwa pertimbangannya adalah menimbang rabies merupakan penyakit menular dan menyerang sumsum saraf sepusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies. Bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies terutama anjing mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, risiko penyebaran, ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat, serta meningkatnya kasus gigitan anjing yang mengarah pada meningkatnya pula kasus kematian akibat rabies. Yang ketiga, pertimbangannya adalah bahwa untuk mencegah penyakit rabies membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga perlu diambil langkah-langkah antisipasi dalam penyebarannya. Bahwa poin A, B, C sebagaimana dicantum dalam pasal tersebut dalam perlu menetapkan sebuah peraturan desa tentang penanggulangan rabies. Ini dasar hukumnya ada 18 dasar hukum, di mana baik itu Perda, Perdes, aturan bupati, kabupaten, aturan provinsi, baik itu dari undang-undang negara dicantumkan menjadi 18 item undang-undang. Niki peraturan desa niki istilahnya dibentuk atau dibuat berdasarkan kebutuhan daripada desa. Niki peraturan desa niki yang dapat sudah jadi, di mana poin-poin yang garis bawahi ada beberapa poin yang akan menjadi rujukan daripada surat keputusan niki. Yang mana nanti di surat keputusan itu adalah tim yang akan bergerak guna penanggulangan rabies di desa. Yang pertama niken yang bisa digarisbawahi bahwa bab 1 ketentuan umum pasal 1, di mana perbekal adalah perbekal pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya, melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, BPD yang selanjutnya disingkat Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditegakkan secara demokratis. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah kedudukan susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama, pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci, kahyangan 3, kahyangan desa, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara desa adalah lingkup pemerintah daerah. Jadi di sini sudah dijabarkan desa dan desa adat. Yang selanjutnya rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menular semua hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus rabies. Selanjutnya hewan penular rabies yang selanjutnya disebut HPR. Hewan penular rabies adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup anjing, kucing, kera, dan hewan semangsa. Yang selanjutnya, maksud dan tujuan dibentuknya Perdes Niki adalah diatur dalam bab 3 maksud dan tujuan. Yang pertama nih tujuannya mencegah terjadinya penyebaran rabies dari hewan penular rabies di desa. Yang kedua, membangun partisipasi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan pemeliharaan hewan yang bersih dan bebas rabies. Jadi nanti disinkronkan dengan SK-nya bahwasannya tujuan daripada dibentuknya Perdes adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran rabies. Jadi diatur nanti dalam SK-nya bahwasannya nanti tugas-tugas daripada tim Niki adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya Niki ada di bab selanjutnya di pasal 5 ada pencegahan rabies. Yang pertama, inventarisasi dan pendataan populasi anjing secara berkala dan berkelanjutan. Ini merupakan salah satu tugas tim nanti. Memastikan telah dilakukannya vaksinasi terhadap anjing peliharaan yang disertai dengan registrasi kepemilikan. Ini juga bagian daripada tim. Melaksanakan sosialisasi edukasi pada masyarakat. Selanjutnya melaksanakan pemusnahan secara selektif terarah pada HPR yang teregistrasi. Menunjukkan gejala penyakit yang tidak terobati dan pada hewan yang diduga atau yang diidentifikasi penyakit rabies dan sudah kontak dengan HPR yang terinfeksi. Selanjutnya melaksanakan pengendalian kelahiran. Yang selanjutnya melakukan surveillance. Nah, jadi nanti tugas daripada tim seperti ini tujuannya dan seperti ini adalah pencegahannya. Hewan tujuan untuk upacaraan itu boleh dipelihara sekalipun dia menularkan rabies, akan tetapi harus teregistrasi atau harus memiliki kartu sudah divaksin. Pengawasan atau surveillance berbasis masyarakat itu ada di peningkatan jiwa kerelawan masyarakat, rekrutmen dan optimalisasi peran relawan, penguatan forum pengurangan risiko berencana, pengorganisasian relawan di tingkat desa. Jadi ini adalah salah satu daripada tujuan daripada pembentukan surat keputusan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang mana dia selaku ketua daripada tim penanggulangannya. Tim penanggulangannya di sini pun dalam SK pun contoh format keputusan protokol kami sudah istilahnya sudah dapat dalam bentuk jadi dari kabupaten. Jadi beberapa nanti kami akan lengkapi karena ada di beberapa pasal-pasal yang sengaja dikosongkan karena itu merupakan kewenangan desa. Yang pertama nih tujuannya menetapkan, yang pertama nih membentuk tim siaga rabies di desa sebagaimana tercantum dalam rampiran keputusan ini. Yang kedua, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas Bapak Ibu nanti yang tergabung dalam tim rabies ini ya, satu, merumuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan rabies di desa. Yang kedua, melaksanakan koordinasi, komunikasi, penerimaan informasi, edukasi kepada masyarakat desa akan bahaya penyakit rabies. Yang ketiga, melaksanakan pendataan sensus populasi hewan penular rabies yang ada di desa. Selanjutnya, melaksanakan pengawasan dan penilaian risiko
atas populasi dan peredaran hewan penular rabies di desa. Selanjutnya, menerima dan mencatat laporan keluhan masyarakat desa berkenaan keberadaan hewan liar masyarakat yang berkeliaran berisiko menyebarkan penyakit rabies. Melaksanakan pemantauan, penelusuran, dan melaporkan kejadian masyarakat yang terkena gigitan hewan penular rabies ke instansi terkait atau puskesmas terdekat. Yang selanjutnya, merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat terhadap hewan penular rabies di desa sesuai ketentuan peraturan. Siapa-siapa saja yang harus masuk ini sebetulnya adalah perpaduan dua unsur, baik itu desa adat dan desa dinas, di mana pengarahnya merupakan Bapak Ketua BPD sekaligus dari unsur lembaga, yang kedua adalah Perpekel, yang ketiga adalah Bendesa Adat, yang keempat adalah Babin Kamtibmas, selanjutnya adalah Babinsa. Jadi semua elemen niki berperan dalam mengarahkan menanggulangi yang namanya rabies di desa. Terus selanjutnya ini adalah ketua yang sendiri selaku sekretaris desa, nanti wakilnya adalah ketua LPM, sementara sekretarisnya adalah Kasih-Kesra. Nah, tugas kami di sini yang merumuskan kebijakan pencegahan. Tapi nanti ketika harus ada edukasi, maka di sini sudah dibagi menjadi anggota. Yang pertama, anggota kerja edukasi dan sosialisasi yang dikoordinator oleh Kasih Pelayanan. Anggotanya adalah para Keliang Banjar dan Keliang Banjar dinas. Jadi dikolaborasikan. Jadi ada bapak-bapak ibu PK, ada bapak-bapak jeru Keliang Banjar. Jadi yang akan melakukan sosialisasi edukasi kepada warga. Salah satunya mungkin dalam pesangkepan. Nah, ini anggotanya juga ada dari unsur masyarakat, dari unsur tokoh adat, dari unsur tokoh agama. Jadi ketika mereka memiliki pertemuan, semisal ada rapat jero mangku, jadi disampaikan di sana. Jadi inilah tugas-tugas tim, jadi mengedukasi di mana tim itu berada. Terus yang selanjutnya ini ada kelompok kerja pengawas dan penanganan. Jadi yang menangani ketika ada masalah melaporkan, ketika ada tergigit anjing ditindaklanjuti, anjingnya sekedar diingat, oh itu anjingnya. Jadi ketika kita melapor, oh itu anjingnya gigit gitu. Nah, niki ada koordinasinya, yaitu kasih pemerintahan selaku koordinatornya. Kelompok pengawas dan penanganan niki diawasi oleh anggotanya adalah unsur Linmas Pecalang. Jadi kalau unsur Linmas dan Pecalang, mungkin yang di sini tidak pakai pecalangnya karena kan pecalangnya kan pengabih di sini. Mungkin yang perpaduan Pecalang dan Linmas, Bakamda. Ya, Bakamdanya di sini yang masuk. Jadi unsurnya Bakamda karena Pecalang juga harus masuk ketika nanti umpama terjadi kejadian digigit di tempat istilahnya di areal pura seperti itu. Yang kedua adalah unsur masyarakat, tokoh agama, unsur adat, dan unsur lainnya. Tiga, daripada susunan keanggotaan tim siaga rabies di desa yang akan kita bentuk terkait permasalahan ini. Titiang selaku ketua di sini, Titiang menggali aspirasi daripada Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekiranya apa yang harus kita diskusikan hari ini, ada nggak masukan, maunya kita harus buat ini, kita harus buat ini. Karena di sini keanggotaannya udah, kasusnya sudah ada, terbaru yang kemarin entah sudah di VAR atau belum, yang juga belum dapat informasi. Ketika kelompok ini sudah dibentuk atau susunan ini sudah dibentuk, maka Titiang akan bertanya kepada kelompok kerja dan pengawas penanganan, bagaimana Pak pasien yang tergigit anjing atau wadi yang tergigit anjing, apakah sudah mendapatkan VAR? Hanya itu yang Tiang tanyakan, sehingga nanti syarat untuk sembuh
atau tidak kena rabies itu VAR itu nggak warga dapatkan, kasihan juga. Dikembangkan kalau kelompok ini kalau SK ini sudah dibentuk, sudah disahkan, maka yang bergerak selaku ketua akan bertanya kepada kelompok-kelompok kerja sekalipun belum ada hasil daripada dinas kesehatan karena baru di lab kemarin, anjingnya baru di lab tadi. Jika dari dia kalau enten masukan, pertanyaan atau diskusi, yang persilakan untuk waktunya. Terus yang perlu dicari kan ini keanggotaannya seperti kelompok kerja edukasi dan sosialisasi, koordinator kan sudah, ini anggotanya sudah ada. Nah, kita ambil unsur masyarakat, unsur tokoh adat dan unsur yang lainnya, langsung aja dibentuk ini biar tidak kita lagi menunggu yang hadir di sini mungkin dari Linmas, mungkin di sini langsung aja dibentuk. Ya, itu masukan dari dia. Iwayan Satriana selaku kasih pemerintahan, yang ketua nika ada unsur dari Linmas Desa, nika kedua Jero Mangkui Madewi Dana, yang ketiga unsur dari Pecalang, nika kedua Pecalang Iwayan Suartiga, berikan daftar susunan keanggotaan tim siaga. Nah, untuk Babinsa kan benten 2 lagi Pak, apa kami masukkan 2 apa 1? 1 aja. 1 aja. Yang mana Pak? Yang Pak Made apa Bapak? Juga bisa. Bapak aja Pak ya? Oh, koordinasi dulu. Karena dari unsur Babinsa juga ada, sementara Babinsa ada 2, Babin Kaptima sudah pasti 1. Menyampaikan Perbekal Padangbai, Kabupaten Karangasem, Peraturan Desa Padangbai nomor 2 tahun 2023 tentang penanggulangan rabies di desa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Perbekal Padangbai menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya menetapkan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Padangbai dan Perbekal Padangbai memutuskan peraturan desa tentang penanggulangan rabies di desa. Peraturan desa ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui memerintahkan mengundang peraturan desa ini dengan penetapan dalam lembar desa. Ditetapkan di Padangbai pada tanggal 6 Juli 2023. Perbekal Padangbai Niwayan Suparwati Surya Dewi diundangkan di Padangbai pada tanggal 6 Juli 2023. Sekretaris Desa Padangbai Liliana Sudarwati, lembar Desa Padangbai tahun 2023 nomor 2. Silakan Bapak Ketua BPD, karena niki merupakan peraturan desa untuk disahkan, sehingga nanti draft niki akan kami sampaikan ke BPD dan selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh Ibu Perbekal. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah sampaikan dan dibacakan peraturan dan perdesnya. Kami selaku BPD yang bisa mengawasi dan nantinya di saat pelaksanaan tugas, kami tetap akan melakukan pengawasan dan mengevaluasi bila mana terjadi suatu hal yang kurang pas di lapangan. Nah, PD tersebut sekarang dikeluarkan melalui musyawarah hari ini, diberikan nomor 2 tahun 2023 tentang peraturan desa pembentukan tim penanggulangan rabies Desa Padangbai. Nah, demikian masyarakat, terima kasih. Untuk kembali. Selanjutnya Niki SK terkait dengan surat keputusan, yang mana surat keputusan Niki merupakan diskusi kita hari ini terkait dengan siapa-siapa yang masuk dalam unsur-unsur dalam struktur organisasinya. Kabupaten Karangasem, keputusan Perbekal Padangbai nomor 30 tentang pembentukan tim siaga rabies desa Manggis Kabupaten Karangasem. Perbekal Padangbai menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memutuskan
1. Membentuk tim siaga rabies di Desa Padangbae, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan perbekal ini. Kedua, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas: 1. Merumuskan kebijakan pencegahan penanggulangan rabies di desa. 2. Melaksanakan koordinasi komunikasi penerimaan informasi dan edukasi kepada masyarakat desa akan bahaya penyakit rabies. 3. Melaksanakan pendataan sensus populasi hewan penularan rabies yang ada di desa. 4. Melaksanakan pengawasan dan penilaian resiko atas populasi peredaran hewan penular rabies di desa. 5. Menerima dan mencatat laporan aduan keluhan masyarakat desa berkenaan keberadaan hewan liar pemeliharaan masyarakat yang berkeliaran dan berisiko menyebarkan penyakit rabies. 7. 6. Melaksanakan pemantauan, penelusuran dan melaporkan kejadian masyarakat yang terkena gigitan hewan penular rabies ke instansi terkait dan atau puskesmas terdekat. Selanjutnya, merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat terhadap hewan penular rabies di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Keempat, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan Padangbae pada tanggal 6 Juli 2023. Berbekal Padangbae Niwayan Suparwati Suryadewi. Selanjutnya kami bacakan lampiran keputusan Berbekal Padangbae nomor 30 tentang pembentukan tim siaga rabies di Desa Padangbae, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Daftar susunan keanggotaan tim siaga rabies di Desa Padangbae, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. 1. Pengarah: Bapak Iwayan Mudiasne, Ibu Niwayan Suparwati Suryadewi. Jero Imade Sudiarte. 4. Bapak Imade Arnate. 5. Bapak Imade Sudane. 2. Ketua Liliana Sudarwati. Wakil Inyoman Sukarte. Sekretaris Nikomang Ayu Trisnawati. Anggota: 1. Jero Iwayan Sudiarte. 2. Jero Imade Merte. 3. Jero Mangku Imade Sarme. Selanjutnya Ayu Padmi, Ikomang Udiana, Imade Desa, Imade Febriana. Jero Ikomang Sulatra, Bapak Ideo Gede Suparte, Ibu Niwayan Partini. Yang kedua, kelompok kerja pengawas dan penanganan selaku koordinator Bapak Iwayan Sadriana. Anggota: Jero Mangku Imade Widana, Bapak Iwayan Suardike, Bapak Iwayan Santike, Imade Mahardike, Nimade Andriani. Ditetapkan di Padangbae pada tanggal 6 Juli 2023. Berbekal Padangbae Niwayan Suparwati Suryadewi. Untuk selanjutnya silakan, apakah dipertanyakan kepada audien apakah sudah pas? Kalau sudah silakan diketok palu. Baiklah, terima kasih. Sesuai dengan apa yang dibacakan sama Ibu Sekdes selaku Sekretaris Desa mengenai daftar nama anggota pengurus dan anggota tim rabies, apa bisa disahkan? Biasa. Kamera siap. Keputusan Perbekal Padangbae kami sahkan hari ini 6 Juli 2023. Hadir memenuhi undangan kami. Jikalau ada dalam penyampaian hal yang dirasa kurang dan salah, tidak lupa Ditjen
Mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata Didiang akhiri dengan para musanti. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.